Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Salwa Andriani Ramadina. Saya berasal dari jurusan Sosiologi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini, saya akan mewawancarai 3 orang mengenai masalah terkait penggunaan gaya bahasa pada anak muda di era digital. Langsung saja pada responden pertama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, perkenalkan nama saya Salwa Adrianing Ramadina dengan NIM 1258030 Baik, silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Aditya Fizaki. Baik, Aditya. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait perubahan gaya bahasa anak muda di era digital. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Anda mengenai kebiasaan orang Indonesia yang selalu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, boleh-boleh saja, tetapi tidak kepada orang yang tidak dikenal. Sebagai contoh, kita bisa melakukannya kepada kedua orang tua kita yang dimana mereka sudah mengerti dan lebih kenal kita juga gitu ya. Terus kalau misalnya kita lakuin kepada orang lain atau kepada orang yang tidak dikenal, mereka belum tentu bisa mengerti bahasa daerah yang kita gunakan gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah yang kasar? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Saya sangat jarang melakukan hal itu, tapi dulu saya pernah melakukan hal itu kepada teman terdekat saya, karena uh, mereka tidak tersinggung dan juga mereka lebih mengerti atau tahu maksud apa yang ingin kita sampaikan. Tapi jangan digunakan kepada orang tua ataupun orang yang tidak dikenal, karena mereka bisa saja tidak mengerti ataupun mereka bisa saja tersinggung dengan bahasa daerah yang kita gunakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Cukup baik, karena selama saya bermain sosial media seperti di YouTube atau Instagram, saya melihat postingan-postingan ataupun komentar orang-orang atau para netizen, mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik karena lebih mudah dimengerti. Baik, selanjutnya, menurut Anda, seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sangat penting, karena menurut saya, jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga uh, kita juga bisa uh, membuat atau menggunakannya kepada orang yang baru belajar bahasa Indonesia. Contohnya, jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, orang yang baru pertama kali belajar bahasa Indonesia, seperti orang dari negara asing, bisa lebih mengerti jika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, sangat penting untuk menggunakan atau belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan generasi muda dalam penggunaan bahasa Indonesia di era digital?
tantangannya itu ada di orang yang berada di sosial media itu sendiri. Karena beberapa dari mereka masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia secara kasar, dan juga kita tidak bisa mengontrol isi sosial media kita ini seperti apa. Jadi saran saya, bijaklah dalam menggunakan sosial media, dan juga bijaklah menggunakan bahasa Indonesia di dalam sosial media. Baik Aditya, terima kasih atas kesempatan Anda untuk berdiskusi hari ini. Saya sangat menghargai waktu Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, saat ini saya bersama dengan responden kedua saya. Silakan perkenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya adalah Anggita Cinta Faisal Larasati dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik Anggita, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait perubahan gaya bahasa anak muda di era digital. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Anda mengenai kebiasaan orang Indonesia yang selalu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari? Sudah biasa, karena pengalaman saya sendiri ketika di rumah, saya memakai bahasa daerah. Terkadang dicampur dengan Indonesia juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah? Jika iya, mengapa alasannya? Jika tidak, mengapa alasannya? Ya, saya sering. Karena sedari kecil saya sudah dibiasakan berbicara dengan bahasa daerah. Lalu ketika sudah sekolah, saya diajari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ketika berkomunikasi, saya kadang campur bahasanya, karena kadang lupa beberapa kata pada salah satu bahasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda mengenai kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Lumayan buruk. Contoh media sosial yang saya gunakan sekarang adalah Twitter. Dan akhir-akhir ini, saya jarang melihat orang Indonesia memakai bahasa Indonesia ketika membuat cuitan di Twitter. Seringnya mereka memakai bahasa Inggris. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya sangat penting ya, karena bahasa Indonesia adalah budaya dan jati diri bangsa kita sendiri. Jika tidak kita jaga, maka bisa saja akan hilang atau tergerus oleh bahasa asing. Baik, Anggita, untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital sekarang? Digital mengharuskan kita untuk memakai bahasa asing karena terkadang banyak fitur yang memakai bahasa Inggris. Dan tantangannya adalah di situ. Kita menjadi jarang menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari karena sudah terbiasa menggunakan bahasa asing saat bekerja atau belajar. Baik, Anggita, terima kasih atas kesempatan Anda untuk berdiskusi hari ini. Saya sangat menghargai waktu Anda. Mari kita akhiri wawancara saat ini. Baik, saat ini saya bersama dengan responden ketiga saya. Silakan perkenalkan diri Anda. Oke, nama saya Andres Vitor Ramadan. Saya mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sekarang saya sedang berada di semester 7. Baik, Vito. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait perubahan gaya bahasa anak muda di era digital. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Anda mengenai kebiasaan orang Indonesia yang selalu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, menurut saya sebenarnya tidak masalah jika lawan bicaranya adalah teman ataupun saudara yang sama-sama paham ya. Akan tetapi kalau misalnya lawan bicaranya orang asing, itu menurut saya buruk karena orang asing tersebut bisa saja salah mengartikan apa yang kita bicarakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya,
Apakah Anda sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah? Jika iya, mengapa alasannya? Jika tidak, mengapa alasannya? Sebenarnya saya tidak bisa bahasa yang lain ya, jadi saya tidak bisa mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain karena takutnya jika saya mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa yang lain, nanti bisa saja saya menggunakan bahasa kasar dari bahasa daerah tersebut dan membuat lawan bicara saya tersinggung. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda mengenai kualitas penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini? Menurut saya untuk sekarang sebenarnya masih ada yang bagus untuk penggunaan bahasa Indonesia-nya, masih ada juga yang tidak. Ya sebenarnya macam-macam ya karena media sosial itu luas, isinya banyak orang-orang macam-macam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, seberapa penting menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Menurut saya sangat penting karena dengan biasa menggunakan bahasa Indonesia, kita menjadi lebih mudah untuk membuat sesuatu seperti surat formal ke perusahaan ataupun ke lembaga formal lainnya. Jadi sangat penting untuk menjaga bahasa dan juga menggunakan bahasa yang bagus. Baik, Vito. Untuk pertanyaan terakhir, apa tantangan generasi muda dalam menggunakan bahasa Indonesia di era digital? Menurut saya daripada generasi muda, ini tantangan untuk orang tua dan juga keluarga generasi muda karena orang-orang sekitar tersebut harus membimbing generasi muda agar bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di zaman yang bisa akses internet yang mudah seperti ini dan juga penggunaan bahasa yang banyak yang kasar bisa saja yang dilihat oleh generasi muda ini. Jadi perlu bimbingan lagi mungkin dari guru, dari orang tua, dari keluarga, mungkin seperti itu. Baik, Vito. Terima kasih atas kesempatan Anda untuk berdiskusi hari ini. Saya sangat menghargai waktu Anda untuk wawancara ini. Demikian hasil wawancara kami bersama para saudara-saudari responden. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Nenden. Saya sangat berterima kasih pada para responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Nenden yang telah menonton video ini sampai akhir untuk memberikan nilai ujian tengah semester kepada saya. Saya Salwa Andriani Ramadina pamit undur diri dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.